Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Lestari, NIM 2019-240050. Dan di video kali ini dengan mata kuliah analisa dan desain berorientasi objek, saya akan mempresentasikan use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan juga kelas diagram dari pemesanan tiket online kereta api sebagai berikut. Yang pertama yaitu use case pemesanan tiket KAI, di mana calon penumpang memiliki use case login, memasukkan informasi penumpang, pemesanan tiket, pembayaran, dan juga cetak kode booking. Serta sistem atau admin memiliki use case mengelola akun, menampilkan jadwal kereta api yang ada, mengelola data reservasi, dan konfirmasi transaksi. Kemudian yang kedua yaitu use case skenario, di mana di sini terdapat use case tambahan pada memasukkan informasi penumpang, pemesanan tiket, dan pembayaran. Kemudian yaitu use case skenario ini adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Di sini use case skenario login yang pertama adalah aktor dapat memasukkan email atau nomor telepon dan kata sandi. Lalu sistem akan mencocokkan data akun dengan database dan menampilkan halaman utama. Lalu memasukkan informasi penumpang, yaitu use case skenario-nya aktor dapat memasukkan data berupa stasiun awal, stasiun akhir, atau stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang yang diinginkan. Lalu reaksi sistem adalah menampilkan jadwal kereta api yang ada, maka aktor dapat memilih kereta api yang diinginkan, kemudian menampilkan form pemesanan pada reaksi sistem. Kemudian use case skenario pemesanan tiket, yaitu aktor dapat memasukkan data diri penumpang. Reaksi sistem yaitu menampilkan data diri yang sudah terisi, kemudian menampilkan pilihan kursi dan gerbong kereta, lalu aktor dapat memilih kursi dan gerbong kereta yang diinginkan. Kemudian use case skenario pembayaran, yaitu di mana aktor dapat melakukan pembayaran untuk mendapatkan kode booking. Reaksi sistem adalah memberikan pilihan pembayaran transaksi melalui m-banking, bank, gerai retail, e-wallet, dan yang lainnya. Lalu aktor dapat membayar selesai dengan menggunakan pilihan transaksi yang diinginkan. Maka reaksi sistem dapat mengirimkan email berupa konfirmasi transaksi berhasil dan menampilkan tiket berupa kode booking di menu tiket. Yang terakhir yaitu use case skenario cetak kode booking, di mana aktor dapat mencetak kode booking pada saat keberangkatan. Dan sistem akan menampilkan pilihan cetak atau scan barcode. Lalu sistem akan menampilkan data tiket penumpang yang dapat dicetak. Kemudian aktor dapat memilih tiket yang ingin dicetak, maka sistem akan mencetak tiket berupa fisik. Kemudian yang ketiga yaitu activity diagram, di mana di sini activity adalah diagram yang menggambarkan aliran aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Di sini ada activity diagram login, di mana calon penumpang dapat memulai mengunjungi aplikasi KAI Akses, kemudian sistem akan menampilkan form login, dan calon penumpang akan memasukkan email atau nomor telepon dan kata sandi. Lalu sistem akan mengelola akun. Jika kita memasukkan email atau nomor telepon dengan benar, maka proses akan menampilkan halaman utama kemudian selesai. Tetapi jika kita melakukan proses kesalahan, maka decision akan melakukan penampilan form login ulang. Kemudian activity memasukkan informasi penumpang, di mana calon penumpang dapat memulai memasukkan data stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang
admin atau sistem dapat menampilkan jadwal kereta api yang tersedia, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu aktiviti pemesanan tiket, di mana calon penumpang dapat memulai memilih kereta, kemudian sistem akan menampilkan form data, lalu penumpang dapat memasukkan data diri penumpang, dan sistem akan mengkonfirmasi data diri penumpang. Jika kita benar melakukan data diri penumpang, maka proses selanjutnya yaitu menampilkan pilihan kursi dan gerbong. Lalu calon penumpang dapat memilih kursi dan gerbong kereta sesuai dengan keinginannya. Kemudian sistem akan mengelola data reservasi, lalu selesai. Tetapi jika kita salah melakukan proses, maka decision di sini akan mengulangi pemrosesan pada memasukkan data diri penumpang sampai dengan benar dan selesai. Selanjutnya yaitu aktiviti konfirmasi transaksi, di mana calon penumpang dapat memulai reservasi pembayaran, kemudian admin atau sistem menampilkan form metode pembayaran, lalu calon penumpang memilih metode pembayaran dan bertransaksi, kemudian admin atau sistem dapat menampilkan kode virtual dan jumlah pembayaran, maka calon penumpang dapat melakukan transaksi. Kemudian sistem akan konfirmasi transaksi. Jika transaksi berhasil, maka proses selanjutnya yaitu menampilkan kode booking pada sistem dan calon penumpang dapat mendapatkan kode booking kemudian selesai. Jika kita mendapat kesalahan pada proses reservasi pembayaran, maka decision akan mengulang ke reservasi pembayaran sampai dengan berhasil dan selesai. Lalu yaitu aktiviti cetak kode booking, di mana penumpang dapat memulai memasukkan aplikasi KAI Akses, kemudian admin atau sistem menampilkan halaman utama dan membuka menu cetak tiket. Kemudian sistem dapat menampilkan form cetak tiket keberangkatan dan penumpang akan memilih tiket yang akan dicetak. Kemudian admin akan mencetak tiket keberangkatan dan penumpang mendapatkan tiket berupa fisik, lalu selesai. Dan terdapat juga yang keempat yaitu sequence diagram, di mana sequence diagram ini menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian. Di sini terdapat sequence diagram login, di mana penumpang dapat login kemudian masuk ke halaman utama. Lalu penumpang dapat menginput email atau nomor telepon dan menginput kata sandi. Jika benar, maka sequence diagram akan valid. Kemudian sequence diagram informasi penumpang. Penumpang dapat membuka data informasi penumpang, kemudian yang berisi input stasiun awal, input stasiun tujuan, input tanggal keberangkatan, input jumlah penumpang. Kemudian akan diinput atau dikirim ke jadwal kereta. Jika jadwal kereta tepat, maka akan tersimpan ke database. Jika jadwal kereta tidak tepat, maka kita bisa mengubahnya, lalu mengupdate data, lalu input kembali dan simpan ke database. Kemudian sequence diagram pemesanan, di mana di sini penumpang dapat membuka login penumpang, kemudian mengisi form, lalu data penumpang diisi dengan data penumpangnya lagi, kemudian kita dapat membuka login. Lalu penumpang dapat membuka form pemesanan, di mana form pemesanan ini terdapat pilihan jadwal, kemudian pemilihan tanggal, pemilihan kereta api, pemilihan kursi. Lalu jika sudah semuanya, maka terdapat dicari ke data jadwal. Dan jika sudah, maka terdapat total harga di data penumpang, kemudian terdapat data pemesanan, lalu tersimpan dan data pemesanan akan masuk ke penumpang. Kemudian sequence diagram pembayaran bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah class diagram. Class diagram di sini di mana
menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat di sini juga terdapat atribut dan operasinya. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.